warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini, dalam video ini, saya akan membuat sebuah konten yang berkaitan masih tentang kepenulisan, ya. Namun sekarang bedanya adalah ada bintang tamunya. Nah, bintang tamunya ini adalah orang yang sudah berpengalaman, profesional, ya, sudah memiliki beberapa karya, ataupun karya buku dari beliau. Yang pertama adalah Kepingan Rindu, kemudian Yang Tak Kuizinkan Hilang, Tradisi Mamaca Madura, Kata-Kata Menyulam Mimpi, Agama dan Kitab Suci. Beberapa buku diantaranya adalah buku karya non-fiksi. Nah, sekarang ini kita akan membahas yang mengenai non-fiksi, ya, yaitu Tradisi Mamaca Madura dan Agama dan Kitab Suci. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau, ya. Halo, Assalamualaikum, Bapak Rifai. Waalaikumsalam, Ibu Siti Mutmainah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, ya. Ini sebenarnya merupakan rekan saya juga, namun karena pandemi sudah hampir 1 tahun kita tidak pernah bertemu, ya, hanya bertemu melalui online saja. Betul. Bapak Ahmad Rifai adalah seorang dosen dan beliau adalah alumni dari FKIP Bahasa Indonesia Universitas Jember dan juga melanjutkan studi S2-nya di FKIP Bahasa Indonesia juga di Universitas Negeri Surabaya. Dari kelima buku tadi, mana yang pertama kali diterbitkan dan tahun berapa, Bapak? Oke. Buku pertama yang pernah saya tulis dan pernah saya terbitkan ini Tradisi Mamaca Madura, yang sepenggal kearifan yang dimiliki oleh Kota Bondowoso, itu Ibu Siti. Ini buku terbitan sekitar tahun 2017. Sebetulnya ini bukan karya yang betul murni dari hati nurani saya. Ini merupakan karya transformasi sebetulnya, Ibu Siti. Ini transformasi dari tesis saya pas di S2 di UNESA, itu saya jadikan buku daripada hilang, terbengkalai atau tidak ada sesi keberlanjutan dari tulisan saya. Saya transformasikan menjadi sebuah buku biar lebih banyak yang menikmati, lebih banyak yang mengetahui adanya tradisi Mamaca di Kabupaten Bondowoso. Seperti itu, Ibu Siti Mutmainah. Berarti ini berasal dari tesis yang kemudian dibukukan, gitu ya, Pak, ya. Jadi ini bisa jadi tips juga ya buat teman-teman yang ingin sebuah karya. Jadi kalau sudah punya skripsi atau tesis itu bisa dibukukan, gitu ya, Pak, ya. Sayang sekali kalau misalkan di kilo gitu kan, ya, emang karya itu butuh perjuangan yang berdarah-darah. Kalau misalkan hilang begitu saja kan, mending dibukukan, ya siapa tahu dapat sisi komersil, yaitu bonusnya. Yang penting kan punya karya yang telah dipatenkan, ada ISBN sebagai nomor induk atau register yang tercantum di Perpusnas, ya, Bu Siti Mutmainah. Iya, betul sekali. Ya. Ini tahun 2017 ya, Pak, ya. 2017. Dan keduanya ini yang mana, Pak? Dan tahun berapa? Buku kedua ini yang Kata-Kata Menyulam Mimpi dan Kepingan Rindu. Sebetulnya ini bukan karya saya sendiri, Bu Siti Mutmainah, namun merupakan karya adik-adik mahasiswa Universitas Jember yang saya provokasi idenya, gagasannya mereka. Daripada idenya mereka terbengkalai, saya jadikan buku. Mereka kan minatnya itu macam-macam. Ada yang suka nulis esai, ada yang suka nulis puisi, ada yang suka nulis cerpen. Oke lah, kita kumpulkan, kita seleksi karyanya yang bagus, kita bukukan. Paling tidak mahasiswa setelah lulus atau sebelum lulus bahkan bisa nunjukkan ke orang tuanya, ke teman-temannya, ke koleganya sekitar. Ini saya sudah bisa
menerbitkan buku sendiri dengan dibimbing oleh ya, dosen yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Paling tidak ada nilai jual lebih lah dari mahasiswa tersebut, Bu Siti Mutmainah. Oh ya, ini keren sekali ya. Jadi memfasilitasi mahasiswa agar dapat menghasilkan sebuah karya juga. Itu bisa menjadi motivasi bagi mereka nantinya setelah mengikuti perkuliahannya Bapak Ahmad Rifai, jadinya lebih rajin, lebih memiliki motivasi lagi. Ya, bukan hanya materi di perkuliahan, tapi bisa menghasilkan produk yang lebih cantik gitu ya, bisa dijadikan koleksi pribadi di rumah. Ini saya tertarik melihat buku yang agama dan kitab suci. Ini terbit tahun berapa ini Bapak? Ini sebentar saya lihat 2021 seperti ini. Ini antologi juga ya? Ya, antologi ini digagas oleh ada namanya Mas Taufik Hidayat. Ini direktur penerbit lisensi di Bondowoso, orangnya sangat aktif sekali. Sampai saat ini dari tahun 2020 kemarin Mas Taufik ini mungkin sudah menghasilkan buku sekitar 30-an, satu tahun nulis sekitar 30 buku. Orangnya sangat ya energi, masih muda dan menginspirasi. Jadi ide-idenya ditampung sehingga mengumpulkan orang-orang yang memiliki bidang atau minat yang sama di bidang penulisan. Akhirnya jadilah buku yang ini. Nah, ini kapan-kapan juga ini ya, Mas Taufik. Baik, dari beberapa buku ya yang telah dihasilkan oleh Bapak Rifai, wah sangat keren sekali ya, banyak sekali bukunya. Ini beberapa diantaranya adalah buku antologi atau fiksi ya juga. Yang antologi itu fiksi ya Pak ya. Kemudian ada yang non fiksi juga. Oh iya, yang tadi yang punya mahasiswa. Iya. Mungkin ada tips ya dari Bapak Rifai bagaimana caranya ya memotivasi mahasiswa ataupun masyarakat secara umum untuk dapat menulis buku yang non fiksi ini. Oke, begini Bu Siti Mutmainah, sebetulnya ini kalau buku yang non fiksi ini bisa diawali dengan kepekaan diri kita terhadap lingkungan sekitar. Apa sih yang dipunyai oleh lingkungan sekitar? Bahkan kita bisa menulis dari sesuatu yang sifatnya kecil yang tidak diketahui banyak orang, tapi ini merupakan aset daerah gitu ya. Contohnya ini dalam buku yang tak kuizinkan hilang ini ya, ada sejarah, tradisi, budaya dan agama di Bondowoso. Ini penulisnya merupakan gabungan penulis dari penjuru Bondowoso, dari Bondowoso Selatan dan Bondowoso Utara. Buku ini dihasilkan oleh rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Aktif Menulis Bondowoso atau disebut dengan FAMBO ya. Ini gabungan orang-orang yang memiliki giat atau semangat untuk menulis ya, khususnya yang berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh Bondowoso. Nah, di Bondowoso itu ada sejarah, ya, ada yang namanya Gerbong Maut. Gerbong Maut apa sih Gerbong Maut? Mungkin tidak banyak orang tahu apa itu Gerbong Maut, maka dari itu ya Gerbong Maut diangkat oleh salah satu penulis yang ada di dalam buku ini. Terus ada budaya masyarakat juga. Kira-kira Bondowoso punya apa sih yang bisa dimunculkan ke permukaan gitu ya, atau perlu diketahui oleh orang banyak? Salah satu lalu saya menuliskan mantra tradisional Madura gitu. Mungkin gak banyak orang tahu ya, atau orang pernah lihat wujud dari mantra Madura itu seperti apa. Mantra itu satu yang tradisional. Apa iya ini masih eksis di seperti saat ini? Nah, karena itu saya mempunyai ide untuk menuliskan hal ini atau mendokumentasikan kembali mantra-mantra yang masih beredar di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat itu kan banyak sekali mantra yang beredar. Ada yang mantra yang berfungsi untuk dirinya sendiri. Misal ada mantra, kalau dalam bahasa Madura itu mantra karacekean, maksudnya itu untuk melancarkan rezeki. Mungkin ada doa-doa yang
diksinya itu berasal dari bahasa Madura dan campuran bahasa Arab yang digunakan atau diyakini dapat melancarkan rezeki yang membacanya. Macam-macam mantra ini, ada yang mantra dari dukun gitu ya, atau praktisi yang menggunakan mantra untuk orang lain yang datang dengan hajatnya bisa dibantu oleh dukun ya, kalau misalkan disebutnya di sini sebenarnya ya dukun tersebut bisa membantu hajat orang yang datang tersebut. Sebetulnya ini menarik ya, karena nggak semua orang tahu wujudnya seperti apa, bacanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk mengangkat mantra ini. Ibu Siti Nurhayati. Baik, jadi sebenarnya untuk menulis buku non-fiksi ini kita tipsnya dari Bapak Rifai tadi, kita harus peka dengan apa yang ada di lingkungan kita, ya. Karena apa yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya yang dapat dijadikan sumber untuk menjadi sebuah karya tulis, sebuah karya tulisan. Oke, ini ide yang sangat bagus sekali. Terlebih tadi buku dari Bapak Rifai adalah mengenai mantra, ya. Ini bisa juga bagi mahasiswa khususnya yang dari jurusan sastra atau bahasa. Nah, ini bisa ditiru, gitu, bisa dilanjutkan. Nah, namun bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang dari luar jurusan tersebut, misalkan saja teknik atau mungkin dari jurusan yang lainnya, bisa lebih peka juga sepertinya ya Pak ya, dengan kondisi yang ada di lingkungannya ya, yang berkaitan dengan prodinya tentunya ya. Iya, sebetulnya banyak celah Ibu Siti Nurhayati. Nah, misalkan seperti ini, di tengah-tengah masyarakat ya, misal ini untuk adik-adik kita yang dari prodi pertanian. Iya, iya. Nah, sekarang lagi demam yang namanya ada tabu lampot, tanam buah dalam pot, terus ada aglonema, dan orang yang menyukainya belum tentu bisa menanamnya. Jadi adik-adik dari prodi pertanian mempunyai peluang untuk menuliskan hal tersebut, dibukukan. Selain dia bisa menjadi karya diri sendiri, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tips yang dimiliki, terus trik-trik gimana sih cara memelihara tumbuhan-tumbuhan yang diinginkan. Tentu kan tiap tumbuhan itu punya karakteristik yang berbeda-beda, yang paham ya adik-adik kita dari pertanian. Itu kan ya bisa dimanfaatkan. Iya, betul sekali. Atau mungkin ini untuk masalah teknik kepenulisan ya, teknik kepenulisan, jika teman-teman yang dari luar kampus misalnya tidak memiliki keahlian dalam menulis, nah itu bisa belajar dari mana kira-kira? Sebetulnya untuk zaman sekarang itu banyak sekali sumber yang bisa kita gali ya. Kalau misalkan tidak punya buku cetak, sekarang banyak sekali media-media online yang menyediakan informasi berkaitan dengan penulisan buku atau penulisan artikel gitu ya. Nggak terlalu banyak. Ya, di situ bisa menjadi sumber atau rujukan orang awam sekalipun untuk menulis sesuatu apa yang dikehendakinya. Jadi jangan jadikan keterbatasan sebagai ya halangan untuk berkarya. Oke, jadi itu tadi tips yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak Ahmad Rifai mengenai penulisan karya non-fiksi ya. Terima kasih Bapak Ahmad Rifai atas waktunya. Ya, terima kasih. Sangat sekali. Oke, terima kasih. Ini ada penonton YouTube setia. Itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Bapak Ahmad Rifai. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.